Ente mempelajari kemudian mengamalkan, dikerjakan yang ente pelajari. Kita mempelajari sesuatu itu diamalkan, dikerjakan sesuatu tersebut yang sudah kita ketahui. Maka itu yang yang menjadi samaratul ilm, yang menjadi buah daripada ilmu, yaitu amal kita. Kita belajar buat apa? Sholat, belajar bab sholat, belajar bab puasa, belajar bab zakat dan lain sebagainya. Gunanya itu apa? Yaitu amal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majlis yang insyaallah penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli istiqomah, ahli ilmu batin, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan, menimbulkan, membuahkan, melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia belajar itu belajar ilmu, ya. Kita belajar di sini atau siapapun yang belajar ilmu syariat itu gunanya untuk diamalkan. Diamalkan. Ente mempelajari kemudian mengamalkan, dikerjakan yang ente pelajari. Kita mempelajari sesuatu itu diamalkan, dikerjakan sesuatu tersebut yang sudah kita ketahui. Maka itu yang yang menjadi samaratul ilm, yang menjadi buah daripada ilmu, yaitu amal kita. Kita belajar buat apa? Sholat, belajar bab sholat, belajar bab puasa, belajar bab zakat dan lain sebagainya. Gunanya itu apa? Yaitu amal, untuk melakukan amal soleh, beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ente mengetahui sesuatu kemudian tidak kita amalkan, tidak bisa. Tidak seperti itu. Kita tahu sesuatu, ya harus kita amalkan. Tahu sunnah-sunnahnya Nabi SAW seperti ini, seperti ini. Tata caranya sholat seperti ini, seperti ini. Tata caranya puasa dan lain sebagainya. Itu kita amalkan, kita kerjakan. Paham ya? Kalau tidak kita kerjakan bahaya. Paham ya? Bahaya. Bahkan ilmu tersebut bisa jadi syahid alaina, bisa menjadi saksi bagi keburukan kita. Ilmu tersebut bisa menjadi saksi bagi keburukan kita. Nanti di akhirat bukannya kita malah ditolong dengan ilmu kita, tapi kita akan dijerumuskan juga dengan ilmu kita. Paham ya? Jadi bahaya, bisa jadi wabal, bisa jadi marah bahaya bagi kita ilmu yang tidak kita amalkan tersebut. Dan bahkan bisa menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya ilmu tok, iblis lebih alim. Paham ya? Iblis lebih alim berjuta-juta kali daripada kita. Paham? Tapi yang penting dari ilmu kita itu adalah amal. Melakukan amal soleh. Tahu misal, pakai Jumatan pakai baju putih, pakai kopiah putih, itu sunnah. Kita amalkan, kita kerjakan. Jangan nanti pakai sholat Jumat pakai kelar-kelir. Kelar-kelir. Oh, hari Jumat sunnah sholawat sama Nabi SAW, kita banyak sholawat sama Nabi. Jadi kan ilmu yang kita dapatkan kemudian kita amalkan. Paham ya? Oh, baca Al-Quran dianjurkan, kita amalkan baca Al-Quran. Paham? Minimal satu lembar minim. Paham ya? Jangan sampai kita ini tidak mengamalkan sama sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah, kalau kita sudah mengamalkan, kemudian kita dianjurkan untuk mengajarkan. Paham ya? Ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajarkan, maka ilmu tersebut akan menempel di hati kita dengan kuat. Paham ya? Menempel di hati kita dengan kuat. Nanti insyaAllah seperti yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam, man alima wa amila wa allama fahuwa yud'a 'aziman fi malakutis sama. Barang siapa yang belajar kemudian mengamalkan apa yang telah ia pelajari, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, maka berarti nanti dia akan dipanggil dengan nama keagungan di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicap agung, ini orang hebat, ini orang agung di antara malaikat lain. Paham ya? Sebab apa? Kita mengetahui, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajarkan.
Paham? Ajarkan. Ente dapat dari sini, ajarkan ke adiknya, ajarkan ke istrinya, ajarkan ke saudaranya, ajarkan ke keluarganya. Seperti itu, diajarkan tidak apa-apa. Paham ya? Kalau misal kamu punya adik lagi, dek, tadi katanya Ustaz, kalau pergi Jumatan itu sunnah pakai baju putih-putih, kopiah putih, baju putih. Paham ya? Nah, itu berarti ente sudah mengajarkan. Ente amalkan, ente ajarkan kepada orang lain. Itu bagus, luar biasa. Paham ya? Itu bagus, luar biasa. Paham? Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai muallim. Innama bu'ithtu mualliman. Aku diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Jadi kalau kita mengerjakan ini, berarti kita mengajarkan kepada orang lain, berarti kita mendapatkan fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dah harus nanti majelis seperti ini, dah harus. Paham ya? Dah harus nanti pasang panggung, dah harus. Dah harus bikin majelis majelis taklim, dah harus. Ngajarkan itu, ngajarkan dulu keluarga dulu. Oh, sunnah seperti ini. Oh, kalau sholat pakai siwak. Paham ya? Oh, kalau sholat disunahkan pakai wewangian, pakai baju putih. Paham? Pakai kopiah dan lain sebagainya. Oh, kalau sholat Jumat pakai baju putih. Paham? Sholat sunnah di shop depan, datang awal waktu. Oh, itu ilmu-ilmu yang seperti itu. Itu ajarkan seperti itu. Ajarkan itu. Tidak usah nanti pakai majelis. Kalau ente sudah punya ilmu banyak, silakan ente ajarkan kepada orang banyak, tidak apa-apa. Tapi kalau masih seperti kita, masih junior seperti ini, kita ajarkan dia apa namanya? Di rumah, ajarkan ke saudaranya, ajarkan ke ayahnya misal, ajarkan ke adiknya dan lain sebagainya. Seperti itu, paham ya? Dakwah itu tidak harus pakai panggung, tidak harus pakai mikrofon, tidak harus. Dakwah itu seperti itu, paham ya? Yang dikatakan sama Nabi SAW, balighu anni walau ayah, itu seperti itu. Ajarkan anak keluarganya. Para sahabat Nabi SAW seperti itu. Ketika mereka mendapatkan ilmu dari Nabi SAW, mereka langsung mengajarkannya kepada keluarganya. Seperti itu cara. Ada sahabat pasang panggung dulu? Tidak ada kan? Pakai mikrofon tidak ada, majelis tidak ada. Seperti itu cara. Jadi kita ini tidak usah berimajinasi terlalu luas. Berarti kalau dakwah itu harus seperti ini, seperti itu, bikin majelis, tidak harus. Dakwah sama orang tua bisa, dakwah sama adik kakak bisa, dakwah sama istri juga seperti itu. Paham ya? Itu yang harus kita kerjakan, belajar, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Maka ilmu tersebut akan nempel di hati. Itu gunanya apa? Hadir majelis taklim itu seperti itu. Supaya kita kerjakan sendiri, keluarga kita, anak istri kita, kemudian kita ajarkan kepada mereka, ajarkan kepada orang lain, sehingga mereka juga ikut mengamalkan. Paham ya? Baik.